anak-anak, selamat siang. Hari ini Ibu Mega akan membahas mengenai soal-soal pengayaan kita yang minggu lalu. Nah, untuk yang pertama Ibu akan membahas mengenai penciptaan. Itu adalah soal pertama. Ibu bacakan soal serta pilihan jawabannya dan jawaban yang paling tepat. Oke, nomor 1. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut A. Gambarnya, B. Kehendaknya, C. Keinginan manusia, dan D. Bentuk manusia. Jawaban yang paling tepat ini adalah gambarnya. Kenapa Ibu? Karena kamu, saya, kita semua manusia ini diciptakan oleh Allah menurut dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan yang paling spesial dibandingkan ciptaan yang lainnya. Oke, selanjutnya nomor 2. Sebagai manusia, Yesus dibesarkan di lingkungan mana? A. Yahudi, B. Kristen, C. Yunani, dan D. Romawi. Jawaban yang paling tepat ini adalah Yahudi. Kenapa? Karena orang tua Yesus ketika di bumi itu adalah orang Yahudi. Bunda Maria dan Santo Yosef itu adalah orang Yahudi. Maka otomatis Yesus dibesarkan di lingkungan Yahudi. Oke, selanjutnya nomor 3. Salah satu tandanya bahwa kita memiliki keterbatasan adalah A. Adanya perasaan senang dan sedih, B. Adanya perasaan suka dan cita, C. Adanya perasaan senang dan suka, D. Adanya perasaan senang dan ria. Jawaban yang paling tepat ini adalah A. Adanya perasaan senang dan sedih. Kenapa? Karena sebagai manusia kita memiliki dua perasaan, yaitu perasaan senang dan sedih. Perasaan senang ini biasanya akan kita rasakan ketika kita mendapatkan sesuatu atau berhasil mencapai sesuatu. Sedangkan perasaan sedih ini lebih tepatnya menunjukkan bahwa kita memiliki kekurangan ataupun adanya rasa kecewa terhadap sesuatu. Misalnya kita gagal dalam suatu hal, kita sedih, kita kecewa, itu adalah perasaan sedih. Maka dari itu, perasaan senang dan sedih ini adalah wujud bahwa kita itu memiliki keterbatasan. Jadi tidak melulu hanya kepada perasaan senang saja, tetapi perasaan sedih juga adalah faktor utama yang menunjukkan bahwa kita memiliki keterbatasan sebagai manusia. Oke, nomor selanjutnya, ajaran Santo Paulus agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup terdapat pada A. Roma 12 ayat 1, B. Roma 12 ayat 2, C. Roma 12 ayat 3, D. Roma 12 ayat 4. Ini jawabannya ada di A. Roma 12 ayat 1. Coba kita lihat apa isi dari Roma 12 ayat 1. Isinya adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah isi dari Roma 12 ayat 1. Jadi bisa ya, jadi sudah jelas ya. Ajaran Santo Paulus itu terdapat mengenai persembahan tubuh kita sebagai persembahan hidup itu terdapat di ayat mana? Untuk lebih jelasnya nanti boleh dibuka Alkitabnya dan dibaca. Oke, pertanyaan selanjutnya. Allah sangat mengasihi manusia. Terbukti Allah menciptakan bumi beserta isinya dalam A. Tidak baik, B. Amat baik, C. Baik-baik saja, D. Biasa. Baca lagi soalnya. Allah sangat mengasihi manusia. Terbukti Allah menciptakan bumi beserta isinya dalam keadaan sudah pasti amat baik. Jadi Tuhan Allah menciptakan itu semua dengan sangat amat baik.
Bisa dilihat dari segala ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, yang begitu baik, mulai dari gunung, laut, hewan-hewan yang berbagai jenis. Bisa kita lihat juga dalam diri kita sebagai manusia, bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan, bagaimana keluarga kita, dan bagaimana lingkungan kita. Itu adalah wujud bentuk yang nyata dari ciptaan Tuhan itu, bahwa bumi beserta isinya diciptakan dalam keadaan yang amat baik. Itu jawabannya. Nah, selanjutnya itu kemampuan yang kita miliki hendaknya harus kita upayakan dan A. Kembangkan, B. Pamerkan, C. Simpan, D. Promosikan. Yang paling tepat jawabannya adalah kita kembangkan. Jadi kemampuan yang ada dalam diri kamu, dalam diri ibu, dalam diri setiap manusia itu harus diupayakan dan harus dikembangkan. Cara mengembangkannya bagaimana, Bu Mega? Cara mengembangkannya itu adalah dengan belajar dan berlatih serta berdoa. Jadi misalnya kamu punya kemampuan kamu itu dalam bidang menyanyi atau menari. Untuk menjadi seorang penyanyi atau penari yang hebat, kamu itu harus banyak berlatih dengan tekun, belajar dengan baik, dan selalu berdoa agar apa yang menjadi impian kamu, apa yang menjadi tujuan kamu itu bisa tercapai. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik dan disertai dengan doa, itu pasti akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Nah, maka dari itu, kemampuan yang kita miliki harus kita kembangkan secara baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu setiap manusia diciptakan tidak sama dengan manusia lain. Maka selayaknya kita A. mengumpat, B. bangga, C. berontak, dan D. bersyukur. Setiap manusia diciptakan tidak sama dengan manusia lain. Bisa kita lihat ya, dari kita sendiri, dengan adik, dengan kakak, abang, kita pasti berbeda, baik dari segi wajah, tingkah laku, dan hal-hal lainnya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita ada perbedaan, tidak sama dengan manusia yang lainnya. Nah, maka selayaknya kita dari perbedaan yang kita miliki dengan manusia yang lainnya ini, bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita harus berontak, mengumpat, bangga, atau bersyukur? Nah, jawaban yang paling tepat ini adalah kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah diciptakan dengan baik adanya, kita sudah diciptakan dengan begini adanya. Nah, kalau kita sudah diciptakan dengan baik adanya dan dengan posisi yang sangat sempurna, maksudnya kita memiliki pendengaran yang baik, memiliki fisik yang baik, maka kita harus bersyukur, wajib bersyukur atas apapun yang diciptakan Tuhan dan apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jawabannya adalah bersyukur. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya adalah harapan kita bila menolong orang lain adalah A. harapan terpenuhi, B. kesedihan hilang, C. mendapat pahala, D. memuliakan Allah. Jawaban yang paling tepat adalah memuliakan Allah. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, tujuannya hanya satu, yaitu untuk memuliakan Allah. Itu adalah tujuan utama kita berada di bumi ini. Itu adalah tujuan kita untuk hidup dan berbuat baik kepada orang lain. Semua itu hanya berfokus pada kemuliaan Allah sendiri. Selanjutnya, sikap yang kita kembangkan untuk membangun relasi yang baik dengan teman yang berbeda jenis kelamin adalah A. membaur, B. mengasihi, C. membenci, D. tidak peduli. Jawaban yang paling tepat adalah mengasihi. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk saling mengasihi, menghormati, melindungi. Jadi jawabannya adalah mengasihi.
Pertanyaan selanjutnya, Tuhan mencintai kita bukan secara umum, melainkan secara khusus dan universal. Tuhan mencintai kita secara pribadi per pribadi, tetapi Tuhan mencintai semua makhluk ciptaannya, bukan hanya manusia tetapi makhluk ciptaannya yang lain. Maka dari itu jawabannya adalah khusus dan universal. Yang menjawab khusus serta universal, Ibu kasih poinnya, Ibu kasih poin tambahan bagi yang menjawab universal dan khusus. Oke, sampai di sini pembahasan kita nomor 1 sampai dengan 10 sudah selesai. Jika nanti ada pertanyaan ataupun ada hal yang lebih membingungkan setelah penjelasan Ibu, boleh ditanyakan langsung ke Bu Mega. Boleh di Japri. Langsung saja tanyakan, Bu Mega, saya masih kurang mengerti mengenai pembahasan yang ini, tolong dijelaskan ulang. Nanti Ibu akan jelaskan. Oke? Sampai di sini anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Dadah. Selamat siang. Tuhan memberkati.